Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 27 Kesenangan Keluarga Inti. Malam yang tak terlupakan berlalu. Keesokan paginya, Robert Huo bangun dengan perlahan untuk membuat sarapan, karena takut akan membangunkan keduanya. Dia tidak tahu, Natalie Ning membuka matanya begitu dia meninggalkan pintu kamar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menderita tekanan mental yang berlebihan, tidurnya selalu tidak nyenyak, dan dia bangun setelah sedikit bergerak. Ditambah Robert Huo tidur satu ranjang dengannya, itu membuatnya merasa aneh. Jelas mereka berdua punya anak, tapi saat Robert Huo berbaring di sampingnya, Natalie Ning selalu merasa seperti sudah kembali saat pertama kali bertemu Shaun Li. Dengan kata lain, itu lebih seperti orang lain yang terbaring di sana. Natalie Ning tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, itu aneh. Tidak banyak waktu, terdengar suara memasak dari dapur, dan aroma samar menembus melalui celah pintu. Saat Robert Huo membawakan sarapan, Natalie Ning sudah mengajak Gaby mandi, dan menguncir rambutnya. Melihat rambut hitam legam Gaby, Robert Huo tiba-tiba memiliki lebih banyak pemikiran di benaknya. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada Natalie Ning, biar aku saja. Natalie Ning tercengang dan menatapnya, kamu. Dia ingin bertanya mengapa bisa mau menguncir rambut putrinya. Shaun Li tidak pernah suka melakukan ini, dia merasa merepotkan dan membosankan untuk menguncir rambut wanita. Tapi aku tidak terlalu bisa, coba ajari aku, kata Robert Huo, mengambil sisir dari tangan Natalie Ning, dengan hati-hati meluruskan rambut Gaby, dan kemudian bertanya, bagaimana mengikat kuncir kuda ganda? Pisahkan dari tengah. Tidak, poninya lebih panjang, jadi harus disisir ke belakang. Jika pendek, itu tidak perlu lagi, cukup begini saja. Kata Natalie Ning sambil mengajarinya cara menguncir. Robert Huo adalah orang yang sangat cerdas, seperti kuncir kuda ganda sederhana ini, dia dengan cepat mempelajarinya. Segera, dia mengikat rambut Gaby, melihat sekeliling, lalu tertawa, kelihatannya lumayan. Natalie Ning memandangi kuncir kuda Gaby dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gaby menyentuh rambutnya dan tertawa bahagia. Ayo. Ayo sarapan. Robert Huo meraih tangan Gaby dan berjalan menuju meja makan, Natalie Ning mengikuti. Duduk di meja makan dan memperhatikan Robert Huo, yang sedang makan dan mengobrol dengan Gaby, hubungan antara ayah dan anak perempuan itu tampak semakin baik. Natalie Ning berkata, seingatku kamu tidak suka menguncir rambutnya dulu. Kamu juga mengatakan, itu dulu. Robert Huo menoleh dan berkata, aku tidak tahu bagaimana menghargai keluargaku sebelumnya, tetapi sekarang aku mengerti. Natalie Ning menatapnya, tidak berbicara, hanya matanya yang merah. Dia adalah wanita yang sangat emosional, tidak seperti Nova Ji, yang memiliki emosi yang langsung keluar. Kapanpun dia marah atau sedih, air matanya akan langsung mengalir. Kalau menambahkan garam ke dalam susu, itu tidak akan terasa enak, kata Robert Huo. Natalie Ning tertegun, dan kemudian mengerti apa yang dia maksud, jadi dia menyeka sudut matanya. Setelah makan, keluarga tiga orang ini keluar dan melihat mobil Nova Ji menunggu di pinggir jalan. Natalie Ning berjalan ke Nova Ji, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana bos bisa mengemudikan mobil setiap hari untuk menunggu sopirnya? Tidak apa-apa, aku jarang mengemudi, jadi aku sudah mulai merasa kaku, jadi sesekali harus mengemudi, kata Nova Ji. Mengetahui bahwa Nova Ji selalu menjaga keluarganya, dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak bujukan tidak ada gunanya. Natalie Ning tidak banyak bicara, memanggil Gaby ke dalam sepeda listrik, dan kemudian mengantarnya ke sekolah. Sampai jumpa Bibi Ji. Gaby melambai dari kursi belakang sepeda listrik. Sampai jumpa Gaby. Nova Ji menjawab sambil tersenyum. Setelah keduanya pergi, Robert Huo dan Nova Ji masuk ke dalam mobil. Pergi ke perusahaan? Tanya Robert Huo. Tidak, pergi ke perusahaan dagang Donglai, kata Nova Ji. Robert Huo melirik kaca spion dan melihat Nova Ji sambil tersenyum. Perusahaan dagang Donglai meneleponku pagi tadi, bersedia membayar setengah harga, dan sekarang menandatangani kontrak di masa lalu. Kamu setuju terlalu cepat.
Jika kamu mengundurkannya untuk beberapa hari lagi, kamu setidaknya bisa menghasilkan setengah lagi, kata Robert Huo. Nova Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya banyak waktu, aku harus mendapatkan perusahaan dagang Donglai secepat mungkin. Jika aku tidak bisa menunggu mereka menandatangani kontrak, Charles Ji mungkin saja bisa merebutnya. Itu benar juga. Robert Huo mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, keduanya datang ke perusahaan dagang Donglai. Kontraknya sudah siap. Nova Ji selalu membawanya. Kali ini, perusahaan dagang Donglai tidak memainkan trik apapun, dan menandatangani kontrak pembelian dengan harga yang dinegosiasikan di telepon. Kembali ke mobil dengan kontrak, Nova Ji akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, nyaris bersorak. Setelah menyelesaikan pembelian, setidaknya di kantor, Charles Ji tidak bisa mencari masalah apapun untuknya. Adapun Dewan Perdagangan, ini bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan Nova Ji untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk kali ini. Jika bukan karena saranmu, aku mungkin akan melakukan kesalahan yang besar. Nova Ji berkata, katakan saja, hadiah apa yang kamu inginkan. Tapi jangan katakan CEO. Jika tidak bisa menjadi CEO, harusnya bisa menjadi asisten Yem, kan? Robert Huo tersenyum. Nova Ji sedikit terkejut, lalu tertawa, dan berkata, untuk jasamu kali ini, dengan paksaan, aku bisa memberimu kesempatan magang. Tapi tidak mudah jika ingin menjadi karyawan tetap. Kalau urusan Dewan Perdagangan juga sudah selesai, tidak perlu magang kan? Tanya Robert Huo. Apa menurutmu hanya beberapa kata yang kamu ucapkan hari itu benar-benar bisa membuat Howard sia? Kamu tidak percaya diri? Tidak. Aku percaya. Melihat Robert Huo dengan tenang mengucapkan kata-kata percaya diri seperti itu, Nova Ji menggelengkan kepalanya setelah sekian lama dan berkata, oke, asalkan urusan Dewan Perdagangan ini selesai, kamu akan resmi menjabat posisi itu, tapi kenapa aku merasa sepertinya kamu melakukan ini hanya untuk posisi? Tidak heran jika Nova Ji curiga. Robert Huo beberapa kali mengatakan bahwa penghargaan terutama didasarkan pada posisi. Termasuk kali ini, juga berharap bisa menjadi asisten Yem. Robert Huo tersenyum dan berkata, setiap orang ingin sedikit terpandang, bagaimana bisa menjadi sopir saja, setidaknya mau naik jabatan sedikit. Sesederhana itu? Sesederhana itu. Nova Ji berhenti bertanya, karena dia tahu tidak masalah apa yang dikatakan pihak lain itu jujur atau bohong. Asalkan jika dia tidak ingin memberitahunya, tidak masuk akal untuk bertanya lebih banyak. Setelah itu, keduanya melaju menuju perusahaan. Pada saat yang sama, di kantor cabang Ji. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk di kursi utama. Charles Ji dengan hormat berkata, Paman ketiga, kali ini kamu harus mengambil kesempatan untuk menurunkan Nova Ji sialan itu, jika tidak, dia akan pamer setiap hari. Ya, itu tidak sulit, bukankah kamu sudah menanyakannya? Dia belum mendapatkan barangnya dari perusahaan dagang Donglai. Perusahaan sangat membutuhkan bahan baku ini, dan sangat merepotkan untuk menunda periode konstruksi. Masalah ini cukup untuk membuatnya turun, jangan khawatir. Aku di sini hari ini, tidak mungkin untuk kembali dengan tangan kosong. Kata lelaki tua itu. Dia adalah paman ketiga dari Charles Ji, Colin Ji, dan salah satu yang lebih berkuasa di keluarga ini Ji. Dia adalah direktur departemen pembelian di perusahaan. Direktur yang sama, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada perusahaan cabang. Meskipun itu adalah Yem seperti Nova Ji, dia tidak ada apa-apanya di matanya. Kali ini Colin Ji datang, karena Charles Ji berkata bahwa dia telah merebut pegangan Nova Ji dan ingin mengambil kesempatan untuk melepaskannya. Menekan keluarga cabang pada kesempatan tertentu telah menjadi salah satu hal yang paling ingin dilakukan oleh keluarga inti Ji. Saat dia berbicara, sekretaris wanita muda dan cantik dari Charles Ji datang dan membungkuk dan berkata, Tuan Ji, mobil Yem telah memasuki garasi perusahaan. Oke, temui dia, biarkan dia datang ke sini sekarang juga. Kata Charles Ji. Ketika sekretaris wanita pergi, Colin Ji dan Charles Ji saling memandang, keduanya tersenyum penuh kemenangan. Bagi mereka, tidak ada yang lebih menarik daripada memenangkan Yem dari keluarga cabang.
Tidak lama kemudian, Nova Ji dan Robert Huo naik dengan lift. Begitu dia keluar dari lift, dia dihentikan oleh sekretaris wanita dengan riasan tebal. "Yem, Menerji memintamu segera pergi ke ruang rapat." Nada suara sekretaris wanita itu tidak terlalu sopan, dia berada di pihak Charles Ji, baik di perusahaan maupun di tempat tidur.